Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tipe data apa saja yang tersedia pada PHP. Pada materi ini kita akan membahas beberapa saja, tidak semua tipe data, tapi yang akan kita pakai paling sering ya. Jadi di PHP ini ada tipe data yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya sudah pernah kita mention di awal ya. Yang pertama itu kita punya tipe data yaitu string ya. Jadi string itu seperti ini. Ini adalah string. Jadi ini bentuk dalam dalam bentuk teks ya. Jadi string itu, dan kita bisa bungkus dengan kutip atau misalnya petik gitu ya. Jadi bisa kalian seperti ini, ataupun kalian bisa menggunakan seperti ini. Tapi biasanya kalau kalian ngoding harus konsisten ya. Kalau kalian semuanya pakai petik, tapi kalau pakai kutip ya udah pakai kutip semua gitu, jangan beda-beda. Ini untuk tipe data string, kalian bisa menyimpan seperti ini. Ada juga tipe data yaitu integer, yaitu angka yang tadi sudah kita bahas juga sebelumnya. Kita bisa menuliskan angka tanpa koma ya, jadi bulat seperti ini. Dan kita juga bisa menuliskan tipe data yang ada komanya, atau bisa disebut dengan float, atau biasanya disebutnya double. Misalnya seperti ini ya, 12,5. Nah, ini tipe data yang namanya adalah float ya. Nah, di sini kita juga bisa membuat tipe data boolean. Boolean itu bisa dibilang adalah kondisional true atau false. Jadi dalam boolean itu hanya ada true atau false. Nah, itu ya. Yang pertama ini adalah string. Kedua ini adalah integer. Yang ketiga ini adalah float. Kalau yang ini adalah boolean. Ya seperti itu. Jadi kalian bisa isi false atau true. Untuk yang satu lagi, ini ada yang kita panggil adalah array ya. Jadi array itu kita bisa menyimpan beberapa data lebih dari satu. Misalnya nih, saya punya string misalnya 1, 2, 3 seperti ini ya. Nah, jadi array itu kita bisa menyimpan lebih dari satu data dalam satu variabel. Jadi berbeda dengan ini, kalau di sini kita cuma nyimpan satu data doang, ini juga sama, sampai sini sama. Bedanya di sini kita bisa menyimpan lebih dari satu data gitu. Nah, ini namanya adalah array. Nah, mungkin kalau kalian bingung bacanya kurang lebih seperti ini sih, hampir sama ya. Nah, isi dalam variabel ini adalah 1, 2, dan 3. Dan selain itu ada satu variabel lagi yang akan kita bahas, yaitu adalah variabel null ya. Jadi null itu bisa dibilang adalah kosong ya. Tapi kenapa kosong ada tulisan nullnya ya? Jadi dalam bahasa pemrograman kita bisa menentukan suatu variabel itu tidak ada datanya, yang sebutannya itu adalah null ya. Jadi seperti ini ya. Nah, tipe data yang akan paling sering kita pakai adalah ini ya: string, integer, float, boolean, array, dan null. Ada tipe data lagi satu, namanya adalah objek, tapi tidak akan saya bahas di sini. Saya akan bahas di lain waktu saja, karena kita harus memahami dulu cara membuat kelas dan function, yang dimana itu mungkin untuk kalian awal-awal itu akan membingungkan. Tapi untuk kali ini kita hanya bahas tipe data ini saja ya. Nah, buat teman-teman mungkin pengen ngecek nih, tipe data si A ini isinya apa. Nah, kalian sebenarnya bisa menggunakan yang namanya vardam, fungsi vardam ya. Fungsi vardam ini kita bisa mengetahui isi dari si ini ya, isi dari si variabel. Misalnya saya mau ngecekin isi variabel dari A, maka kita tahu bahwa si variabel A ini adalah string dengan isinya ada 17 karakter ya. Kalau kita cek yang B juga sama, ini integer 10 ya, jadi angkanya di sini tuh. Lalu C juga hampir sama, ini adalah sebuah float dengan isinya adalah 12,5. Lalu kita cek si D ini, maka ini tipe datanya adalah boolean yang isinya adalah false atau true. Kita juga bisa cek bahwa kalau E ini adalah sebuah array. Nah, mungkin kalian kalau bacanya bingung seperti ini, kalian bisa lihat aja view source. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi array dengan kunci, jadi key ya, ini tuh namanya kunci array 0, isinya adalah 1 dengan string 4 karakter. Dengan kunci pertama ada string dengan 3 karakter, isinya adalah 2, sama seperti yang bawahnya juga. Jadi itu untuk array. Dan yang terakhir adalah null. Di sini kita coba cek aja null. Jadi tipe data null adalah null gitu. Mungkin agak membingungkan ya buat teman-teman yang baru pertama kali. Tapi ini tuh null itu intinya kosong atau tidak ada ya. Variabel yang tidak ada.
Mungkin kalian mikirnya ya udah mending gak ada sekalian gitu. Tapi ini variabel ini penting, biasanya ada beberapa pembuatan aplikasi. Jadi kita tetap harus pakai seperti ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya.